Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu lagi. Dan selamat hari Minggu. Saya percaya pasti kita semua berapi-api ingin bertemu dengan jamahan Tuhan, ingin merasakan atas kasih Allah Bapa yang selalu mau menyertai di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan terus mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, mari kita satu hati masuk dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami terlalu percaya apabila kami mau mencari wajah-Mu, pasti kami akan menemukan Engkau. Dan kami mau Tuhan pada jam detik siang hari ini, semua daripada kami haus dan rindu untuk jamahan kasih Tuhan. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang boleh Tuhan ubahkan melalui apa yang boleh kami dengar. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada pembaharuan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada perubahan hidup. Dan itu yang kami rindu ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap jemaat yang Kau sudah kirimkan. Yang mau hadir dan haus serta lapar untuk menerima perubahan hidup yang baru. Dan juga bagi semua pendengar dimanapun, hamba juga berdoa. Biarlah kerinduan daripada setiap mereka melalui firman yang ditaburkan akan menjadi satu kehidupan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Yang percaya dan siap untuk disegarkan kembali mengatakan, amin, 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 amin. Haleluya. Ya, yang terkasih, kita begitu antusias pada siang hari ini. Ya, karena tema pada siang ini adalah perubahan hidup. Ya, siapa yang mau hidupnya dirubah? Ya, karena apa yang terkasih? Hidup manusia itu selalu berputar dan berputar. Ya, dari kehidupan yang mapan menjadi tidak mapan. Dari kehidupan yang nyaman menjadi tidak nyaman. Tetapi yang lebih esensial adalah satu kehidupan yang tadinya merupakan hidup yang biasa menjadi tidak biasa lagi. Ya, peraturan, ketentuan, kebiasaan lama sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Karena sudah tidak bermanfaat di dalam hidup saudara dan saya. Dan di dalam setiap roda kehidupan manusia, terjadinya perubahan adalah hal yang biasa. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa cara berpikir manusia ya harus berubah, terutama tentang keselamatan dari kasih karunia Kristus Yesus. Manusia pada umumnya sulit menerima perubahan dalam hidupnya, terutama satu perubahan yang drastis, ya, seperti tadinya yang ada menjadi tidak ada. Ya, hal yang membosankan di dalam kehidupan ini, saya percaya saudara juga pernah merasakan, yaitu kehidupan tentang kerutinitas. Selalu rutin yang mengakibatkan kita itu bosan ya. Dan setiap orang pasti juga merindukan satu perubahan. Tetapi banyak orang terbujuk dengan kata perubahan. Contoh, ada seorang wanita dengan wajah keibuan, tetapi tenaganya kebapaan. Ya, kehidupannya kekurangan. Ya, dan inilah ibu ini merasakan berharap untuk satu perubahan yang ada, yang lebih baik di dalam kehidupannya. Ya, dunia membutuhkan perubahan yang tidak cukup dikerjakan oleh duit,
Ya, jadi perubahan itu tidak selalu uang yang terkasih, ya. Perubahan sejati hanya saudara dan saya bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ayo kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Amin. Yang terkasih, ya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Siapakah aku? Di sini aku adalah Yesus. Ya, sedemikian Yesus mau memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita sudah mengeluh, "Bu Pendeta, saya sudah puluhan tahun, hidup saya selalu kekurangan dan kekurangan. Saya sudah sekian tahun, penyakit juga tidak bisa berubah, tidak bisa sembuh dan lain sebagainya." Tapi mari kita mau mendengarkan firman ini. Yesus mau ada satu perubahan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Bukankah itu sangat baik? Ya, luar biasa. Berarti ada satu perubahan dari apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk saudara dan saya. Intinya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus pasti mengalami perubahan, ya, berubah dalam segala-galanya. Karakter hidupnya berubah, nasibnya berubah, tetapi dengan tanda yang penting sekali, maukah orang itu diubahkan? Karena tidak mudah. Untuk orang mau berubah, pasti orang itu harus mau dibentuk. Kalau orang itu tidak mau dibentuk, ya, dia hanya mau dengan apa yang dia mau, menjadi orang yang keras, menjadi orang yang bebal karena maunya tidak dituruti. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi perubahan hidup. Ya, oleh karena itu, mari kita koreksi diri. Ya, bagaimana keadaan hidupku? Bagaimana karakterku? Bagaimana sikap hidupku? Bagaimana aku merespon panggilan Tuhan? Bagaimana pada waktu aku dibentuk oleh Tuhan? Apakah aku berontak, marah, dan selalu mencari kambing hitam di luar? Nah, di situ, ya. Oleh karena itu, jadilah rendah hati supaya hidup saudara dan saya mengalami perubahan yang baik. Ya, sekali lagi, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya, di situ kuncinya, pasti mengalami perubahan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan hubungan kita dengan Tuhan yang memampukan saudara dan saya bisa berubah, ya, berubah cara berpikir, berubah pola hidup kekristenan kita, berubah apa arti sebagai anak Tuhan, ya. Apa yang baik, apa yang berguna, baru dapat dimengerti di saat kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Baik melalui doa-doa dan selalu melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan bukanlah reformasi, ya, melainkan transformasi. Camkanlah akan hal itu. Bagaimana saudara dan saya mampu menerima suatu perubahan di dalam hidup? Mari kita mengerti, ya. Yang nomor satu, perubahan hidup adalah satu keharusan, ya, no choice, harus. Mari kita baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Mungkin saudara tidak mengerti. Apa Bu Pendeta, saya nggak ngerti itu kantong anggur baru, kantong anggur yang lama. Yang terkasih, seumpama kita adalah seorang drug. Jadi seorang yang sudah habitnya itu minum atau judi. Dan saudara mau berubah. Mau tidak mau kita harus putuskan kehidupan kita yang lama. Kantong anggur yang lama harus kita buang, harus kita bersihkan. Dan kita mulai menerima kantong anggur yang baru. Stop. Tidak lagi masuk untuk mau terlibat di dalam minum-minuman keras. Di dalam drug atau apa saja, narkotik semuanya.
Jadi keputusan adalah di tangan Anda dan saya. Jangan menyalahkan Tuhan. Seringkali itu yang terjadi. Saya sudah mau berubah, Bu Pendeta. Saya sudah tidak mau minum. Tapi kok Tuhan tidak nyetop saya? Loh, bukan Tuhan yang nyetop. Kita yang harus stop. Ya, orang yang terus berjudi. Saya udah gak mau judi lagi. Saya sudah janji sama Tuhan, sudah janji sama istri saya. Tapi Tuhan gak pernah nyetop saya untuk berjudi. Loh, itu adalah kita sendiri yang harus berani dengan kehendak bebas kita. Aku stop, aku tidak mau lagi berjudi. Ya, yang terkasih, itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Ya, jadi harus ada satu keharusan bahwa kita mau berubah. Yang kedua, perubahan hidup menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Nah, sama tadi. Hidup yang lama apa? Tukang ngedrak. Hidup yang lama apa? Ya, macam-macam, tukang berontak misalnya. Nah, di sini harus ada, tinggalkanlah sifat-sifat yang lama demikian. Ayo kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Luar biasa loh. Bapak Ibu yang terkasih, ayo baca ini loh lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih siapa? Memilih saudara dan saya sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan loh. Sebelum dunia dijadikan, Anda ini sudah dibentuk, sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang tidak bercacat, yang kudus. Tapi karena kehendak bebas kita, karena kedagingan kita yang begitu kuat, ya, kita maunya yang enak-enak. Ya, tidak mau dilepaskan dari cara hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Ya. Sekali lagi yang terkasih, perubahan hanya akan terjadi ketika kita mau melangkah keluar dari zona nyaman. Ya, Tuhan telah memilih saudara dan saya dan menetapkan hal yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang Anda dan saya pikirkan. Tetapi jika kita tidak pernah melangkah untuk mau meraihnya, Anda tidak pernah dapatkan itu. Nah, ini adalah kunci. Ya, ini adalah poin yang sungguh amat penting. Ya, jadi kehendak bebas terserah Anda dan saya. Kita mau mengalami satu perubahan hidup, apakah saya mau diubahkan? Ya, yang ngantuk terus. Yang judi, ya judi terus. Boleh ngantuk, boleh tidur, tidak apa-apa, tapi di rumah. Ya, yang terkasih, ya sedemikian rupa. Yang ketiga, perubahan hidup dapat terjadi ketika kita jadikan Yesus Kristus sebagai penguasa di dalam hidup saya dan hidup saudara. Sekarang siapa yang menguasai hidup Anda? Siapakah yang menguasai hidup kita? Ayo, kesenangan kita main game 24 jam sehari. Ya, apa aja hobi kita. Hobi yang positif tidak apa-apa. Tapi kalau hobi yang negatif, harus kita berani tinggalkan. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Ya, luar biasa yang terkasih. Sekali lagi saya mau katakan, cintailah firman Tuhan. Kalau Anda dan saya melekat akan firman Tuhan, sekalipun Anda dan saya terbujuk oleh dunia ini, terbujuk oleh daya pikat uang, terbujuk oleh daya pikat narkotik, terbujuk oleh daya pikat yang tidak baik, kita berani dan sanggup untuk menolak. Daya pikat duniawi, daya pikat si jahat itu luar biasa. Dia tidak akan memberikan yang tidak baik kepada Anda. No. Dia akan memberikan apa yang Anda sukai. Apa yang Anda lapar. Kalau Anda lapar akan judi karena duit, Anda pasti akan jatuh di dalam perjudian. Kalau Anda lapar dan mau selalu melihat sesuatu melalui pornografi, Anda akan selalu jatuh di dalam pornografi.
Nah, apa artinya kekudusan? Apa artinya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya? Mari yang terkasih, bacalah firman Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Karena yang Tuhan berikan untuk hidupmu dan hidupku adalah untuk keselamatan akan hari depan kita. Kalau kita mau selamat, betul-betul kita harus menyangkal diri. Orang boleh jatuh, orang boleh terpleset, orang boleh salah. Tapi pada waktu tadi dikatakan, bertobatlah. Kita benar-benar mau berbalik dari gelap menghadap terang. Yang rugi kita sendiri yang terkasih. Kita akan kehilangan keselamatan kita hanya karena duit. Tuhan kita ganti dengan duit. Keselamatan kita ganti dengan segala kesenangan daging. Yang rugi siapa? Nanti yang bayar siapa? Ayo, mari yang terkasih, selagi ada waktu, Tuhan masih memberi kesempatan berbalik dari gelap menghadap terang. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi perubahan hidup yang sesungguhnya bukanlah bersifat sementara. Jangan bilang, "Iya Bu Pendeta, hari ini saya bertobat, besok jatuh lagi. Sehari 2 hari baik, lusa jatuh lagi." Lah, gimana? Keputusan di dalam tangan Anda dan saya, ya. Perubahan yang terus-menerus terjadi itu hanya terjadi kalau hidup saudara dan saya dipimpin oleh Kristus kapan? Setiap hari. Jangan bilang hari Minggu hidup dipimpin Kristus, Senin sampai Sabtu kita dipimpin oleh dunia. Itu bohong. Ya, kalau hati kita mendua, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ketika engkau menjadikan Yesus sebagai penguasa di dalam hidupmu dan hidupnya, artinya kita mau mengalami penundukan hati kita, penundukan diri kita kepada Tuhan. Ya, dan membiarkan apa? Kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupmu dan hidupku. Bukan kehendak kita sendiri. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat contoh Paulus. Dia sungguh mengalami perubahan hidup yang luar biasa karena pimpinan Roh Kudus. Ya, banyak perkara besar yang Rasul Paulus lakukan dan banyak jiwa-jiwa sudah diselamatkan karena Rasul Paulus mengizinkan perubahan terjadi di dalam hidupnya. Ya, bukankah dia dahulunya adalah seorang pembunuh? Ya, semua orang yang mengikuti Kristus dia bunuh. Tetapi akhirnya dia bertobat. Adakah saudara dan saya mau berubah? Terjadi satu perubahan hidup yang radikal kalau Anda dan saya mau mengalami perjumpaan dengan Kristus. Luar biasa. Ya, mari yang terkasih kita mau melihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Luar biasa yang terkasih. Ya, tapi kita mau melihat di sini dikatakan, ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Ada berkat. Ada berkat setelah dari perjuangan kita. Ya, jadi perubahan adalah satu perjuangan. Tadi pada ayat 6 sudah dikatakan. Ya, barang siapa yang mau menang, berarti harus ada perjuangan. Orang yang tidak mau berjuang, mengalahkan daging adalah satu perjuangan. Saudara boleh tanya kepada diri masing-masing. Ya, misalnya orang yang sudah mempunyai stomach problem, mestinya mereka tidak boleh makan cabai, nggak boleh makan pedas, atau harus jaga makanan. Tetapi karena nikmatnya makanan, kalau tidak ada cabai nggak bisa makan, akhirnya dia terjang. Lah ini loh, untuk hal yang sepele ini aja. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita? Ya, untuk menyangkal apa yang tidak diperbolehkan oleh Alkitab. Ya, sedemikian rupa. Sekali lagi, kalau dikatakan barang siapa yang menang, berarti harus berjuang.
Sebagai anak Tuhan, saudara dan saya harus berjuang sampai dengan titik akhir. Ya, Alkitab mengatakan, barang siapa menang, dia akan menerima mahkota kebenaran. Lah, ini yang harus saudara dan saya berlomba-lomba, berlari-lari, ya, untuk mendapatkan mahkota surgawi. Yang terkasih, ingatlah, hidupmu dan hidupku hanya sementara di bumi ini. Hanya numpang lewat. Apa yang saudara dan saya mau banggakan di bumi ini? Kalau Anda dan saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, percayalah, ada sesuatu bahwa Anda tidak butuh lagi apapun kenikmatan dunia. Enggak ada. Yang ada hanya cuma mau menyenangkan hati Tuhan dan mau menyenangkan hati sesama. Tetapi kalau selalu kita hanya memikirkan daging kita, me, I, mine, aku yang harus dilayani, aku yang harus memiliki, aku, selalu menuntut, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayo, milikilah perjumpaan dengan Kristus yang terkasih, berjuanglah untuk bisa bertemu dengan Sang Kristus secara pribadi. Percaya, saya tidak bisa menjabarkan, saudara harus mengalami sendiri. Luar biasa, perjumpaan dengan Kristus, saudara nggak akan kepingin apa-apa lagi. Memang kita masih makan 3 kali sehari, memang kita masih harus bekerja, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang dahulu saudara nggak pernah rasakan. Luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan? Karena mengalami. Ya, ayo. Hidup ini singkat yang terkasih dan adalah kesempatan. Kita tidak tahu usia kita berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Kita sudah melihat keadaan akhir zaman. Ya, apa yang terjadi di sekeliling kita, masalah politik dan yang lain-lain, masalah weather, masalah yang semuanya itu membawa keadaan tidak menentu. Tapi saudara dan saya ingatlah, sebagai anak Tuhan, kita berpegang dan berdiri kokoh di atas batu zaman. Dunia boleh bergoncang, tetapi apabila Anda dan saya berdiri di atas batu karang yang teguh, Anda tidak akan tergoncang. Ada amin? Haleluya yang terkasih, sungguh indah hidup bersama Tuhan. Jangan rugi jadi orang Kristen ya. Jadi sekali lagi, ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Ya, sekalipun Tuhan sudah merencanakan yang baik di dalam hidupmu dan hidupmu. Tetapi kalau kita tidak mau berjuang, kita maunya so easy, semuanya hanya untuk me, I, mine, saudara nggak akan dapat apa-apa, percaya. Ya, saudara boleh 7 kali dalam sehari Anda berdoa. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Saudara juga boleh mengikuti Daniel. 3 kali sehari aku datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tetapi itu doa yang benar apa doa-doaan? Asal-asalan. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang begitu aktif melayani, yang begitu berapi-api, antusias, ya, untuk memberitakan Injil, lari ke kiri, lari ke kanan, tetapi keadaan yang sesungguhnya pribadinya adalah kosong. Kenapa kosong? Karena situasi apa yang dia lakukan itu hanya untuk show off. Hanya untuk ditunjukkan kepada orang lain bahwa aku anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi nama Tuhan dan surat baptisan itu cuma suatu pro forma. Atau hanya Kristen-Kristenan. Yang rugi siapa yang terkasih? Yang rugi adalah Anda dan saya. Dan itu banyak sekali. Pendengar yang setia, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Anda mendengarkan firman ini, ayo. Hidup adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi pada waktu Yesus memanggil saudara dan saya, kita didapatkan tidak bercela. Artinya apa? Kita mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Dan setiap hari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada sesamanya. Memberi yang terbaik menjadi contoh dan berkat bagi sesamanya. Ada amin? Dan di situ terlihat dari buah-buahnya. Buah apa yang saudara dan saya sudah hasilkan? Buah apa?
Atau orang lain melihat Anda dan menstempel kita. Oh, itu dasar orang koruptor. Oh, itu dasar orang tukang tipu. Oh, itu dasar orang yang cuma mau milihnya orang. Ayo. Ya, jangan kita mau menjadi orang Parisi. Tetapi betul-betul memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat buah-buah yang indah di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Yang terkasih, ya, jangan sampai kita tidak akan mendapatkan apa-apa nanti. Kita sendiri yang rugi. Bagaimana saudara dan saya bisa merebut rencana Tuhan? Ya, karena rancangan Tuhan untuk Anda dan saya itu ada begitu baik dan begitu indahnya. Mari kita pelajari, ada 4 hal. Ya, yang pertama, ayo kita baca Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa yang Tuhan ngomong melalui firman-Nya? Ya, demikian juga akan ada sukacita di surga karena berapa orang? Ribuan orang? Jutaan orang? No, 1 orang. Ya, orang yang berdosa itu bertobat. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan pandang. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi artinya ada Kristen tanpa pertobatan. Ya, mengapa juga ada di dalam firman Tuhan dikatakan domba yang satu jatuh di dalam jurang. Tuhan akan cari sampai ketemu. Kenapa? Karena domba ini, atau arti kiasannya, orang yang jatuh ini ada pertobatannya. Sehingga Yesus mau turun ke bawah untuk mengangkat hidup orang yang bertobat. Pendengar yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi beban Anda. Tetapi kalau engkau adalah yang salah satu itu jatuh masuk di dalam jurang dan hatimu menjerit, memohon pertobatan, memohon ampun kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan turun untuk menggendong Anda. Ya, sungguh luar biasa. Ya, orang dunia berhenti untuk tidak mau lagi berbuat dosa, itu adalah sangat baik. Ya, tetapi kalau orang itu sudah berhenti tidak mau berbuat dosa, tetapi setelah itu hanya sesaat dan tidak mau lagi berubah, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, kehidupan kekristenan, bertobat itu artinya berbalik dan berubah. Ya, mau untuk berubah. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku, ya, dan berlari-lari, ya, sedemikian rupa untuk mengejar sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Yang terkasih, pertobatan itu ada 2 hal, ya. Yang pertama, waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Dan yang kedua, setiap berbuat kesalahan kita menyadari, ya, dan segera kita mau bertobat dan sungguh-sungguh berbalik dari kegelapan. Masalah di dunia ini sulit sekali dan anak-anak Tuhan jarang sekali mau merendahkan diri untuk berani mengakui kesalahannya. Seringkali kita lari untuk mau mengatakan, iya, aku yang salah. Ya, aku yang berbuat itu. Gak berani. Ya, jadi mentalnya adalah mental, apa kalau dikatakan? Ayam kate. Berani cuma di rumahnya sendiri. Di rumahnya dewe. Ya, orang salah itu normal. Ya, berbuat kesalahan itu normal. Tapi hadapilah, berani konfront. Jangan lari-lari tapi cuma cuap-cuap ada di belakang. Dan itu adalah dealnya dengan Tuhan, bukan deal sama sesama. Yang terkasih, ya, sekali lagi, sedemikian rupa apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Semakin banyak tuntutan, semakin banyak kekecewaan terjadi. Makanya sebagai anak Tuhan jangan suka nuntut.
Suami istri juga jangan suka nuntut. Yang dilihat cuma drama Korea, drama India. Suami tidak melakukan seperti yang di drama salah. Istri tidak melakukan seperti apa yang di drama salah. Lah, itu gimana kehidupan seperti itu? Ya, mari yang terkasih. Kadang ada pertanyaan, mengapa doa saya belum dijawab, Bu Pendeta? Mengapa mujizat kok tidak terjadi? Kuncinya karena ada dosa yang tersembunyi. Ayo, ya, dosa apa yang tersembunyi? Dan kita belum untuk mau datang menyelesaikan dosa itu dan bertobat. Amin. Kesombongan, egois, keras kepala, ya, sedemikian rupa. Semuanya itu tidak berkenan. Tetapi Tuhan berkenan akan kerendahan hati. Ya, sedemikian rupa. Kalau kita mampu dengan rendah hati dan datang mengaku kesalahan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka saudara pasti menemukan hubungan pribadi dan akan terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Ya, datanglah kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Ya. Yang kedua, yang mendatangkan perubahan adalah berdoa. Apakah Anda dan saya sebagai anak Tuhan mau untuk berdoa, mau bercakap-cakap, mau mencurahkan isi hati kepada Tuhan, mau memuji, memuliakan Tuhan? Di dalam setiap pujian penyembahan itu kata-katanya begitu powerful, sangat menyentuh hati. Dan di situ membuat hati kita hancur kalau Anda sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. That is a very powerful. Dan hadirat Tuhan akan turun mengalir di dalam hidup Anda dan saya. Alamilah akan hal itu. Ya, jadi kita mesti praktek berdoa luar biasa. Di dalam Kisah 9 ayat 10 dan 11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, yang terkasih, saudara pasti tahu, kalau ada yang tahu baca firman Tuhan, siapa Saulus. Ya, yang dimana akhirnya Saulus menjadi Paulus. Luar biasa. Jadi Saulus itu yang sudah dosanya luar biasa, membunuh orang-orang pengikut Kristus. Tapi dia mau datang dan dia mau berdoa. Dan di sini menggetarkan hati Tuhan. Sampai dia menggerakkan hati Ananias, menyuruh Ananias, ya, untuk menemui Saulus. Pasti yang terkasih. Ayo, apapun dosa kita semerah kirmisi, kalau Anda mau bertobat dan berbalik, selagi ada kesempatan, ya, jangan sampai kita tinggalkan kesempatan itu. Ya, di sini kita bisa melihat doa, mengucap syukur, ya, itu sungguh luar biasa. Kuasa terbesar yang kita miliki di muka bumi ini, ya, berdoa, mengucap syukur, memuji, menyembah Dia. Ya, satu paket ini yang terkasih. Ya, jawaban dari 1001 masalah Anda dan saya. So easy, begitu indah, begitu gampang. Apa itu? Bertobat, berdoa, mengucap syukur, jangan kembali lagi. Seperti firman Tuhan mengatakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, seperti babi kembali ke kubangan, atau sebaliknya. Ya, jangan itu. Jangan kita meniru hal-hal yang negatif. Ya, maka akan terjadi kemenangan dan terjadi perubahan yang luar biasa. Yang ketiga, yang mendatangkan perubahan adalah kesetiaan. Saudara boleh menyandang, aku anak Tuhan. Tapi adakah loyalitas hidupmu? Berapa banyak anak Tuhan yang mengatakan aku setia. Ada gesekan sedikit di gereja, gereja seperti bom pecah semua. Ada gesekan bersama teman, semuanya terjadi earthquake. Ayo kita selidiki bagaimana karakter kita. Semuanya itu tidak ada kerendahan hati. Maunya puas kalau aku bisa mengalahkan si A, si B. Puas kalau aku bisa berbuat sesuatu yang merusak kehidupan orang itu.
Itu mental preman yang terkasih. Maaf kalau saya harus mengatakan ini. Seorang anak Tuhan dituntut untuk kerendahan hati, dituntut untuk penyangkalan diri, dituntut untuk kita mau dengan jujur datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Karena nggak ada satupun orang yang nggak berdosa yang terkasih. Gak usah malu. Ya, buanglah semua yang negatif dan datanglah kepada Tuhan. Ya, sungguh luar biasa kesetiaan yang Tuhan butuhkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kesetiaan itu satu paket dengan kerendahan hati. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati, jangan harap orang itu setia. Orang yang ambisi, orang yang gila kedudukan, jangan harap dia akan bisa setia. Percayalah. Ya, ayo yang terkasih. Dan Alkitab juga mengatakan, siapa yang bertahan sampai akhir. Jadi bagi orang yang bertahan, itu adalah orang yang setia. Untuk kita bisa bertahan, tidak mudah yang terkasih. Ada gesekan, ada pembentukan, ada penundukan di dalam kita mengiringi Yesus. Haleluya. Ayo, camkanlah akan hal ini. Berusahalah dengan kesetiaan. Ya, sedemikian rupa langkah akhir yang menentukan hidup saudara dan saya. Saudara boleh melangkah bersama Tuhan. Sampai 900 langkah saudara setia. Tetapi pada langkah ke-901, saudara berontak. Semuanya gagal total. Oleh karena itu sekali lagi, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Milikilah. Terus bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Merasakan kasih Bapa, merasakan campur tangan Bapa. Itu yang membuat kehancuran di dalam hati kita. Dan selalu hanya mau di dalam pelukannya. Selalu mau ada bersama dengan dia. Gak butuh yang lain. Memang saudara butuh duit. Memang kita harus masih bekerja. Tetapi kalau Anda dan saya berani memegang akan firman Tuhan yang penuh kuasa. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berapa banyak anak Tuhan yang menjadi budak dunia. Hanya untuk mengejar prestis. Hanya untuk mengejar, waduh hebat mobilmu Lamborghini. Sampai kita bekerja luar biasa, pontang-panting. Ya, sedemikian rupa. Tetapi hatinya kosong. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Semuanya itu nihil yang terkasih. Sekali lagi. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Itu yang harus saudara dan saya kejar. Maka semuanya gak perlu minta. Datang sendiri. Mujizat tidak perlu dicari. Datang sendiri. Kalau Anda betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Praktek. Kalau Anda belum pernah mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan luar biasa. Karena ada sesuatu yang belum Anda bayar di dalam Tuhan. Adakah kita setia? Adakah kita humble, rendah hati? Adakah kita mengasihi? Adakah kita hubungan pribadi dengan Tuhan? Cuma itu. Ya, otomatis kalau hubungan kita ke atas itu benar, maka hubungan di sekeliling kita itu otomatis gak usah diminta praktek yang terkasih. Benar-benar itu yang terjadi. Ya, haleluya. Kesetiaan. Ya, luar biasa. Milikilah kesetiaan itu. Hari-hari ini, kalau kita cari orang kaya, cari orang pandai, gampang. Mudah, di mana-mana Anda pasti temui. Ya, paling mudah. Tetapi mencari orang yang setia, seperti Anda mencari mutiara di tengah pasir. Makanya dikatakan firman Tuhan, kasih di akhir zaman berkurang. Why? Mengapa yang terkasih? Kasih di akhir zaman berkurang karena banyak pengkhianat. Sehingga orang menjadi trauma. Orang menjadi trauma. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam... Luar biasa. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa pendeta. Ya, dan sharingnya begitu indah.
Yang saya dapatkan itu sharingnya sedemikian rupa. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu, belajar untuk menimbang setiap roh yang ada. Setiap roh yang ada, dan dia temui katanya, banyak sekali roh-roh ular beludak dan roh-roh ular kobra di dalam gereja. Saya malu loh dengar itu. Saya benar-benar malu dan gak pernah ngeh. Sampai semua pastor yang di situ yang dengar itu, mereka terkesima. Satu kata yang luar biasa. Dia adalah seorang bishop yang mengatakan, ya, umurnya sudah 80 tahun lebih. Pengalaman hidupnya membawa gereja dari zero sampai gereja menjadi besar. Berapa kali terjadi pengkhianatan, berapa kali terjadi dia diusir. Ya, sedemikian rupa. Dan kemudian dikatakan lagi, ini yang mengena di hati saya. Jangan pernah mendidik seekor ular kobra untuk menjadi seorang domba. Itu yang membuat mata rohani saya terbuka. Saya gak pernah ada kata-kata yang tajam sedemikian rupa. Dan saya harus mengajarkan, harus memberitakan ini kepada Anda. Karena setiap daripada kita harus punya boundary. Engkau berhadapan dengan siapa? Makanya banyak juga yang mengatakan, anak Tuhan lebih bodoh daripada anak dunia. Terlalu naif. Sehingga kita menjadi makanan daripada mereka itu. Biarlah kita belajar dari firman ini. Ini keras, tetapi saya harus ucapkan untuk pelajaran bagi kita semua. Ya, haleluya. Sedemikian rupa yang terkasih, hak kita sebagai orang percaya dan setia pasti Tuhan akan bela. Ya, perubahan itu Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam hidup saudara dan saya. Ya, ada suatu cerita nyata. Saya mau katakan di sini, ceritakan. Dengan judul ketergantungan hidup yang dilahirkan kembali. Ya, ditulis oleh Michelle Van Loon. Iman seperti anak kecil bukan tentang kembali ke belakang, tetapi tentang mempercayai Allah untuk memimpin saudara dan saya ke depan. Yang terkasih, pendengar dimanapun Anda berada, juga jemaat yang disayang Tuhan. Kita jangan menoleh lagi apa yang di belakang, tetapi persiapkanlah jalan hidupmu ke depan. Ke depan ini loh apa yang harus kita langkah. Ya, sedemikian rupa. Dan Michelle ini mengatakan, ketika pertama kali saya mendengar perkataan, kamu harus dilahirkan kembali, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat ke-7. Ya. Dan sebagai seorang gadis Yahudi, saya waktu itu berumur 15 tahun. Saya percaya bahwa Yesus sedang memberi saya suatu awal yang baru. Ya, sedemikian rupa kesucian moral dan anugerahnya akan memulai kembali di dalam setiap kehidupan saya. Ya. Jadi Michelle ini sungguh dia mau menjadi baru dan dia mau dibersihkan. Setelah berjalan bersama Yesus selama lebih dari 40 tahun, saya tetap percaya bahwa hal ini adalah benar. Ya, sebagian tapi katanya. Namun, saya menemukan ketika Yesus berkata, kita harus dilahirkan kembali, dia juga mengundang kita untuk menjalani setiap saat di dalam kehidupan kita dengan jenis relationship, hubungan yang baik dengannya, sama seperti ketergantungan seorang bayi dengan ibunya. Ya, Michelle juga mengatakan, di usia saya sekarang yang ke-58, saya sudah mendengar banyak khotbah. Ya, selama 4 dasawarsa ini tentang pentingnya menjaga gairah kasih yang mula-mula.
Ya, itu harus dijaga. Kasih yang mula-mula itu harus dijaga. Ya, orang yang percaya seringkali mengalami ketika mereka percaya, ya, menjadi orang baru percaya kepada Kristus pada waktu baru dibaptis. Waduh, menggebu-gebu semangat 45. Ya, karena merasakan lahir baru di dalam Tuhan, ya, katanya. Ya, memelihara kasih yang mula-mula. Kegairahan itu memang bisa menjadi hal yang indah. Tetapi seringkali kita mengkontraskan kegairahan itu dengan pikiran kita yang sebaliknya. Loh, gak gampang kan? Dalam hati itu kita nih mau memelihara sedemikian rupa. Tetapi di dalam pikiran karena situasi dipengaruhi oleh dunia yang sedemikian rupa, kadang terjadi kontradiksi. Ya. Dan itu melelahkan. Dia mengakui akan hal itu. Dilahirkan kembali bukan hanya berarti permulaan yang baru, yang didasarkan kepada satu keputusan, tetapi juga menunjuk kepada kehidupan yang dijalani dengan kesediaan berserah terus menerus kepada Tuhan. Lah, adakah penyerahan total hidup saudara dan saya? Maukah kita berserah total terus? Memang mungkin saudara katakan, ya Bu Pendeta, saya hari ini menyerah total. Pasrah, sudah gak tahu. Nah, tapi besoknya berontak. Jadi selalu terjadi up and down. Disitulah ada pembentukan, ya saudara yang terkasih. Mitchell juga menceritakan sebuah ilustrasi yang jelas tentang realitas ini bisa ditemukan. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar dan juga jemaat, camkanlah cerita ini. Karena ini betul-betul mengena di hati saya. Dan saya mau ini juga mengena di hati saudara. Dan this is so real. Dan ini adalah benar-benar akan terjadi di dalam perjalanan hidup saudara dan juga dalam perjalanan hidup saya. Oleh karena itu, camkanlah sungguh-sungguh cerita yang akan saya bacakan ini. Ya, yaitu Mitchell menceritakan sebuah ilustrasi jelas tentang realitas yang bisa ditemukan di Gedung Kesenian Nasional di Washington DC. Di sana ada sebuah ruangan berisi 4 lukisan. Masing-masing berukuran 1,2 dan 1,8 meter yang dikenal sebagai seri perjalanan hidup, The Voyage of Life. Ya, dilukis oleh Thomas Cole pada tahun 1842. Gambar-gambar fantasi ini menunjukkan perjalanan seorang manusia melalui 4 musim kehidupan. Camkanlah ini. Ya. 2 gambar yang pertama berjudul childhood, ya, artinya masa kanak-kanak, dan youth, masa muda, menunjukkan seorang anak muda yang dengan percaya diri dia belajar di lautan yang tenang menuju istana-istana impian yang cemerlang dengan berbagai kemungkinan yang tidak ada habisnya, ya, dengan mimpi-mimpi indahnya. Di dunia yang kompleks dan penuh tantangan ini pun banyak dari kita yang berlayar dari masa kanak-kanak dengan berbagai keinginan-keinginan yang besar dan ambisi-ambisi baik yang belum teruji. Ya, seperti kebanyakan anak muda Kristen lainnya. Saya menyalurkan ambisi-ambisi saya ke dalam iman saya dan lebih menyukai drama petualangan rohani yang luar biasa daripada ketaatan yang biasa. Lukisan Cole yang ketiga memberi gambaran yang jelas tentang tahap perjalanan selanjutnya. Perhatikan. Sepintas, lukisan yang berjudul Manhood ini, masa dewasa, ini tampak seperti bukan bagian dari kelompok lukisan yang sama. Langit biru dan istana-istana yang indah sudah tidak ada lagi. Ya, seorang pria yang kalut digambarkan sedang berdiri di tengah gelombang menakutkan. Mengemudikan kapalnya melintasi batu-batu karang dan tebing-tebing yang curam. Tangannya terlipat di dalam doa yang kusuk. Dan tampak jelas ia merasa sedang benar-benar dibiarkan. Ya, pada lukisan ini tampak seberkas cahaya dari surga dengan seorang malaikat
yang mengawasinya dengan seksama. Tidak ada jalan lain untuk kembali kepada iman masa kanak-kanaknya yang cerah dan cemerlang. Tetapi sikap doanya menyadarkan saya bahwa ia masih memiliki satu hubungan pribadi dengan Allah sekalipun dia berada di tengah badai kehidupan. Haleluya. Ketergantungan tampak berbeda ketika kita menjalani setiap tahap kehidupan. Menjelang ulang tahunnya yang ke-59, ya, Mitchell berkata, saya berefleksi ke masa lalu dan mendapati kemunduran dalam hal keuangan dan pekerjaan. Tantangan kesehatan kronis yang serius, kematian orang tua dan beberapa teman, dan juga kehilangan beberapa relasi yang menyakitkan. Betapapun saya berusaha untuk mengingat yang saya rasakan tentang Allah, dunia, dan diri sendiri ketika pertama kali saya memiliki iman. Ya, sedemikian rupa. Dan saya tidak dapat membuatnya kembali itu terrefleksi. Ya, sekarang saya sudah menjadi seorang yang lanjut usia di kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, dan hari-hari ini saya juga mendapati tangan saya tetap terlipat untuk berdoa. Ya, menjalani kehidupan yang dilahirkan kembali di sini. Dan saat ini berarti saya harus bersandar hanya kepada juru selamat ketika badai mengamuk di sekitar kita. Kedengarannya seperti berdoa. Bapa, datanglah kerajaanmu dan jadilah atas kehendakmu. Ya, bahkan di sini, di tengah badai yang menjungkir balikan hidupku ini, ya, aku mampu tetap kuat dan merasakan seperti di surga. Ya, lukisan terakhir Cole yang berjudul Old Age, ya, atau masa tua, menunjukkan bahwa orang dalam kapal yang habis terhantam oleh badai itu, ya, dan lautan itu menjadi tenang. Meskipun langit masih dipenuhi oleh awan gelap, figur renta itu sedang mencapai sikap ketergantungannya seperti anak-anak menuju kepada seberkas cahaya putih yang bersinar di dalam gelap. Ya, seperti orang itu, saya tidak dapat kembali ke awal perjalanan saya. Saya kini tahu bahwa dilahirkan kembali ketika saya bergerak menuju usia senja, saya tidak dapat bersandar kepada keterampilan atau pengalaman saya untuk mengemudikan kapal yang rusak. Yang terkasih, sungguh artinya dalam, ya. Ini berarti dalam kegelapan saya harus mempercayai Allah untuk menyelamatkan hidup saya, untuk memurnikan saya, dan terus menuntun sampai saya pulang kembali ke rumahnya. Ya, sungguh luar biasa. Kalau Anda benar-benar mengikuti cerita ini tadi, itulah perjalanan hidup saudara dan saya yang harus kita alami nanti. Mungkin pendengar ada yang masih muda, mungkin ada yang di tengah-tengah usia senja, ataupun pada usia yang sudah sangat manula. Ya, sedemikian rupa. Cerita ini merupakan satu pengalaman hidup yang diceritakan sungguh nyata dan benar-benar menjadi berkat bagi kita semua di dalam mengarungi perjalanan hidup ke depan. Ya, sehingga kita bisa belajar dan mempersiapkan diri. Maukah Anda mempelajari kisah ini sehingga engkau dan saya akan bisa dikuatkan? Jadi sudah ada pemandu untuk di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Ya, sedemikian rupa. Mari kita berlanjut baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Amin. Ya, jadi kita tidak pernah bisa menebak
Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Saat ini mungkin kita sedang berusaha untuk mengejar impian-impian yang belum tercapai, untuk mengejar visi dan rencana masa depan yang kita buat. Ya. Namun, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan impian dan visi serta rencana Tuhan? Ya. Inilah waktunya kita perbesar kapasitas kita untuk berpikir dan berjuang bagi kepentingan kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mintalah selalu libatkan Tuhan di dalam kita mengambil satu keputusan. Bukan lagi rencana Anda atau rencana saya, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ya, sungguh. Anugerah Tuhan itu mengubah arah hidup saudara dan saya. Dan rencana pribadi kita menjadi rencana Tuhan yang dipenuhi oleh kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki visi, impian, dan rencana sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, apa komitmen yang Anda dapat apabila Anda mengambil alih ketika arah hidup Anda sudah diubah oleh Tuhan? Ya, dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita pegang teguh ayat ini yang terkasih. Jangan saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ya, jadi ini yang dikatakan. Kita sudah belajar hari ini tentang perubahan hidup. Ya, kita mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan apa yang dari Tuhan untuk kita. Ya, untuk umatnya yang terbaik. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada dan juga jemaat semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan hidup. Ya, marilah kita mau membuka hati, melibatkan Tuhan untuk masuk di dalam hidup kita, di dalam pembentukan agar kita mau diubahkan. Terjadi satu perubahan hidup yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama dengan kita yang ada di sini, buka hatimu. Kita akan memuji menyembah, penuhi hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan penuhilah hidupku. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Haleluya. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Terima kasih Bapa, haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Katakan yang terkasih, resapi lagu ini. Penuhi sekarang
kepada Tuhan, agar Roh Kudus memenuhi di dalam hidup saudara dan saya, sehingga bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi maunya kita, tetapi kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kaki saudara dan saya. Jemaat Roh Suci, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang, mohonlah kepada Tuhan agar Roh Kudus memenuhi hidupmu, agar jamahan Tuhan memenuhi di dalam kehidupan pribadi setiap pribadi. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Benar Tuhan, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu Bapa, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Engkau sudah taburkan di tengah kami, bahwa ada sesuatu yang Engkau mau di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Engkau mau mengadakan sesuatu yang baru ya Bapa, yang ada dan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa anugerah yang akan mengubah kehidupan arah hidup ini sangatlah amat penting ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Ampuni salah dosa kami Bapa. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Ajarkan umat-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami semua untuk boleh memiliki visi dan impian seperti rencana-Mu yang boleh jadi dalam kehidupan setiap kami. Seperti apa yang Kau mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sanggup dan sanggup memulihkan kehidupan setiap pribadi. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka lagi mengalami beberapa pergumulan hidup, tantangan, keuangan, finansial, pekerjaan, sakit penyakit. Bapa, kami mau bawa semua di dalam tangan Tuhan. Engkau ada bersama kami, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau mendengar jerit tangis mereka Tuhan. Bahkan mereka yang putus asa. Biarlah mereka mendengarkan firman ini. Engkau sendiri yang mengatakan Engkau mau membuat sesuatu yang baru Tuhan. Kalau sesuatu yang baru itu terjadi Tuhan, pasti ada sesuatu yang baik. Baik bagi mereka yang sakit, baik bagi mereka yang kekurangan, baik mereka yang dalam keadaan kesesakan. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk setiap jemaat yang senantiasa setia Tuhan. Untuk selalu mau belajar dan belajar akan apa yang Kau ajarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu. Dan kami semua di dalam tangan Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus,
hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan selalu mau menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan mengatakan, amin, haleluya. Maju terus Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Sampai kemuliaan Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Milikilah iman yang teguh dan setialah sampai akhir. Ya, karena kita akan melihat kehidupan yang nyata, pasti akan terjadi perubahan yang baru di dalam hidup kita semuanya. Selamat menikmati perubahan yang baru di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.